Pak Bakti lagi, dosen killer, pakai tongkat. Stres gue kalau dia yang ngajar. Jangan pakai mata. Pak Bakti. Ya, dosen gaib. Bisa diceritakan, Bang? Ya, di sini saya berperan sebagai dosen dengan nama Pak Bakti. Pak Bakti. Pak Bakti ini dosen yang dikenal serius dan strength. Nah, dia kecewa ketika ada 4 muridnya yang bernilai buruk. Oh, jadi 4 mahasiswa dan mahasiswi ya? Iya. Bernilai buruk dan dia menyuruh mereka ikut kuliah malam. Nah, disitulah terjadi permasalahan. Di mana pertemuan yang seharusnya berjalan dengan lancar menjadi sebuah peristiwa yang penuh dengan teror. Itu diawali dengan Pak Baktinya ataukah justru dari hal yang lain, peristiwa yang lain? Dari Pak Bakti. Oh, justru dari Pak Baktinya. Plot twistnya apa Pak Bakti? Pak Bakti ini? Ya sebetulnya ini kan cerita yang diangkat dari cerita viral di TikTok. Yang konon pernah terjadi di salah satu kota. Ya, kurang lebih mungkin ada pengembangan di sini. Jadi ketika pertemuan yang dijanjikan itu sudah diputuskan, dia hadir, padahal dia sudah tidak ada. Oh, dan itu tidak diketahui ya dengan yang lain? Perlahan-perlahan muncul keanehan-keanehan. Oh, muncul keanehan. Dan terjadilah inti dari cerita ini. Dan yang menarik di dosen gaib ini apa? Menurut Bang Egi dari beberapa horor-horor yang sudah dimainkan. Ya, di sini konfliknya mungkin ya, Konfliknya ya. Konfliknya itu antara dosen dengan murid. Masih ingat nggak syutingnya di mana dan kapan itu terjadi, Bang Egi? Syutingnya rata-rata di Jakarta, di beberapa kampus yang disesuaikan dengan kebutuhan skenario. Di tahun lalu kah atau tahun ini? Tahun ini. Oke, tahun ini. Tahun kemarin. 2023. 2023. Di bulan Agustus. Awal tahun. Awal tahun 2023 ya. Oke, Bang Egi, cukup. Sampai ketemu Ya. saat penayangan. Mulai Senin, kalian ikut semester pendek. Halo, salam untuk demi perfilman Indonesia. Saya Ren Wijaya, saya berperan sebagai Emir di film Dosen Gaib. Boleh diceritakan Kak, bagaimana dengan Pak Bakti ya? Iya, jadi sebenarnya film Dosen galak gitu ya? Iya, dosen yang terkenal sangat killer. Terus cerita film ini sebenarnya diadaptasi dari cerita yang sempat viral di tahun, saya lupa tahun berapa, cuman sempat viral di Semarang. Ada sedikit video potongan gitu kalau ada dosen yang gentayangan lagi ngajar muridnya. Nah, kalau adaptasi dari film ini sebagian besar tuh cerita film ini tuh dikenal dengan Pak Bakti tuh dosen yang sangat killer. Terus ada 4 mahasiswa yang terpaksa harus mengikuti semester pendek karena mereka tuh ngulang gitu. Nah, di saat mereka ngikutin semester pendek itu, mereka dapat broadcast kalau Pak Bakti itu ternyata udah meninggal di jalan. Tapi yang lagi ngajar, jadi pertanyaannya adalah siapa dosen yang lagi ngajar di depan mereka itu, gitu. Dan itu jadi plot twistnya gitu ya. Betul. Oke, dan menarik karena ini didirect oleh Mas Guntur Surharyanto. Iya. Ini kali pertama ya didirect sama Mas Guntur ya?
Sebelumnya udah, tapi belum. Kalau film ini pertama. Oke, kali ini treatment apa yang Mas lihat dari seorang Guntur Suryanto? Kalau untuk dari build up karakter, aku sangat terbantu sih sama Pak Guntur karena Pak Guntur tuh benar-benar tahu karakter yang aku ini di arahnya kemana gitu. Jadi aku benar-benar bisa melihat apa yang Pak Guntur mau gitu. Kalau dari segi treatment pengambilan gambar sih ya nggak usah ditanya lah ya. Pak Guntur emang the best. Aku juga dapat banyak ilmu dari Pak Guntur. Sama shot-shotnya sih yang luar biasa. Mengapa ini akan relate dengan teman-teman di kampus dan mahasiswa plus fenomena dosen galak? Menurut lu gimana, Mas? Karena kayaknya nggak cuma di perkuliahan ya, di sekolah juga banyak dosen-dosen yang terkenal killer gitu. Jadi ya Guru-guru killer ya? Guru-guru killer ataupun dosen-dosen killer. Jadi ya menurutku cerita ini sangat relate untuk mahasiswa dan anak-anak sekolah pada zaman sekarang. Sukses, Mas. Terima kasih. Anjir, sepi banget di kampus kalau libur. Daya tarik buat saya. Seperti juga ini, jadi Pak Bakti ini, ya saya bersyukur saya yang terpilih gitu. Karena memang selama ini kita dapat film-film horor itu hantunya selalu wanita kan. Nah ini tantangan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa diterima. Ya, cukup dapatlah ininya si visualisasi dari si dosen yang hantu itu. Gimana Om, mendalami karakter ini kan pertama ya Om ya untuk jadi hantu ya? Ya tentunya saya selalu bertanya kepada sutradara dong, seperti apa yang harus saya mainkan gitu. Dari situ muncullah sosok yang ada di film ini sebagai Pak Bakti. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Om Egy ya. Dengan masyarakat juga tahu banget gitu. Nah, lucu nih ini kalau kita coba bikin dalam medium film kayak gitu. Seperti apa nih kita pendekatannya gitu. Terus bagaimana juga penonton relate gitu, merasakan kalau cuma dicerita, kalau di filmnya seperti apa kayak gitu sih. Di situ base-nya dari situ. Oke, dan kira-kira dari Bapak untuk memvisualkan hal-hal yang sudah viral ini gimana Pak? Perasaannya atau feelingnya gitu, kira-kira apa yang harus diambil gitu? Sebenarnya ini film horor paling berbeda buat saya gitu dari sebelum-sebelumnya saya bikin gitu. Karena apa? Karena hantunya laki-laki, which is itu susah banget. Gimana cara bikin gitu kan? Tapi karena kisah viralnya memang dosen laki-laki, jadi kita waktu itu walkout ya sama Pak Derat sama penulis juga, ini gimana nih caranya bikin hantu laki-laki dan harus menyeramkan kayak hantu perempuan seperti biasanya di film horor yang lain gitu. Itu yang membedakan film ini sebenarnya. Jadi mengkonsep visualnya itu benar-benar kita bikin draft, kita gambar, kita propose, kita diskusi bareng, enggak coret, ini kayak gini coret. Bahkan menemukan Om Egy itu udah kayak menemukan jarum di jerami gitu. Kita satu-satu siapa ya itu last minute ya kita, wah kayak Om Egy nih gitu. Dan memang akhirnya Om Egy berhasil memerankan Pak Bakti buat saya gitu. Terima kasih Om Egy. Apa yang kita create, kita pengenkan ada di Om Egy. Terima kasih banget. Oh iya benar juga kalau dipikir-pikir ya. Kalau film-film banyak kan Indonesia yang jadi main hantunya tuh perempuan ya. Semuanya baru kali ini dosen gaib ya main hantu utamanya laki-laki, which is adalah Om Egy. Boleh dong tepuk tangan ya. Wah. Baik, kalau gitu nih, kalau selanjutnya kita akan ajukan pertanyaan kepada Ibu Evelyn ya. Ini kan ceritanya cukup viral ya, dan cukup singkat sedikit. Sebenarnya kalau yang beredar itu kan
mungkin nggak panjang ya, bukan berupa cerita, cuma berupa thread aja dan cuma berupa cerita dari mulut ke mulut yang pendek. Ini dalam mengembangkan urban legend dosen gaib yang viral nih, gimana kalau dari Ibu Evelyn ketika mengembangkannya gitu? Menantang sekali ya pastinya ya, soalnya ya kita semua udah tahu kalau cerita aslinya itu memang cuma sedikit dan sepenggal. Terus yang menjadi tantangan aku, concern besarku di sini adalah dosen itu sebagai profesi sih. Jadi aku pengen coba discuss juga sama Pak Diraj waktu itu sama Pak Guntur, kita pengen coba create sesuatu yang memang pendekatannya ke kehidupan kampus, terus cara hantu juga mungkin kita bikinnya lebih universal gitu kali ya, lebih bisa diterima sama anak-anak muda gitu, karena kita set di kampus, pemerannya juga mahasiswa-mahasiswa, mungkin lebih ke situ kali ya. Jadi instead of film horor yang melakukan pendekatan kepada agama dan culture, kita lebih coba pakai ke budaya mahasiswa yang ada sekarang. Kita semua tahu kalau Pak Bakti itu memang dikenal killer. Sudah 20 tahun saya mengajar.